Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seorang penderita kusta mendekat dan tersungkur di hadapan Yesus. "Jika engkau mau, engkau bisa membuatku sembuh." Penderita kusta ini tidak bisa membebaskan dirinya dari penyakitnya, seperti kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa kita. Kusta adalah penyakit yang mematikan. Penyakit kusta memisahkan pria itu dari keluarganya dan membawanya pergi keluar desanya ke tempat-tempat yang sepi. Kusta adalah simbol dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah dan orang lain. Saudara-saudari, kita perlu mendekati Yesus dengan kerendahan hati dan kepercayaan yang sama seperti yang kita lihat pada penderita kusta ini. Kisah ini untuk kita adalah untuk menunjukkan kepada kita hati Kristus. Hati Kristus mengungkapkan cintanya dan keinginannya untuk membebaskan kita dari dosa. Yesus memilih untuk menyembuhkan penderita kusta. Dia tidak hanya menyembuhkannya, tetapi dia juga menyentuhnya. Dia menjangkau kesepian pria itu dan dia menyentuh hidupnya untuk menyembuhkannya dari penyakit kusta itu. Hal ini mengungkapkan hati Kristus dengan sangat indah. Saudara-saudari, dosa kita tidak pernah membuat Kristus menjauh dari kita. Kristus selalu siap dan bersedia membantu kita jika saja kita mau berteriak minta tolong. Apakah kita mampu membuka semua luka batin dosa kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menyembuhkan diri kita, membasuh kita, dan membuat kita utuh kembali? Saudara-saudari terkasih, dosa membuat kita tidak menjadi seperti yang seharusnya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus bebas dari dosa dan bebas untuk mengasihi dan melayani orang lain. Dia tidak dipaksa oleh keserakahan atau kemarahan. Dia tidak tergerak oleh kesombongan atau dihalangi oleh kemalasan. Dia bebas untuk mencintai dan dia mencintai sampai mati di kayu salib. Dosa menutup diri kita sendiri. Saudara-saudari, seberapa sering kita mengatakan tidak kepada orang lain dan menutup mata terhadap kebutuhan mereka? Bukankah dosa yang membutakan kita dan keegoisan yang menghalangi kita untuk mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita? Kristus dapat membebaskan kita dari dosa sehingga kita diberdayakan untuk mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.